Action. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast FMC Puskesmas Ganjar edisi Mei 2023. Nah, untuk pembukaan mungkin Sobat Sehat sudah kenal ya dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Fitri. Dan untuk edisi kali ini, podcast FMC Puskesmas Ganjar akan mengusung tema Tenaga Kesehatan Bangga Melayani Bangsa. Dan kali ini kita akan mengajak narasumber yang paling istimewa. Beliau adalah salah satu perawat terbaik yang sudah belasan tahun mengabdi di Puskesmas Ganjar. Dan tak perlu lama-lama lagi, mari kita sambut Pak Andreas S. Kepnas. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat selalu. Mungkin Pak Andri bisa memperkenalkan nih ke Sobat Sehat, siapa sih Pak Andri ini, terus di bagian apa Pak Andri di Puskesmas Ganjar ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman semuanya. Saya adalah Pak Andreas, Sarjana Perawatan Nurse. Saya di Puskesmas Ganjar sebagai perawat. Terus mungkin sudah berapa lama ini Pak Andri menjadi perawat di Puskesmas Ganjar? Kurang lebihnya 17 tahunan. Sejak tahun 2005 saya diangkat menjadi pegawai negeri. Iya. Berarti sudah 17 tahun ini Pak Andri menjadi ASN di Puskesmas Ganjar, ternyata. Iya. Terus sudah 17 tahun ini Pak Andri pernah bertugas di mana aja Pak? Sampai saat ini saya dari awal pengangkatan CPNS hingga saat ini tetap ditempatkan di Puskesmas Ganjar. Berat nggak Pak menjadi seorang perawat itu tadi? Perawat itu sebuah profesi panggilan sebenarnya. Begitu. Panggilan dari hati. Oh nggak ya? Iya, karena seseorang itu merawat itu butuh seni. Iya, butuh seni dan juga butuh istilahnya ilmu yang tentunya semua teman-teman perawat pasti tahulah apa seninya, apa yang harus dilakukan. Dan yang membuat kita itu menjadi berat itu karena apa? Karena diri kita sendiri. Apa tujuan sih sebagai perawat itu? Kalau menurut saya, kalau dikatakan berat itu nggak akan sama satu orang dengan yang lain, karena semua pekerjaan itu pasti ada berat ataupun ringan. Tapi kalau kita bisa menjalaninya dengan rasa penuh tanggung jawab atau semangat mengabdi, apalagi kita sebagai ASN ya, harusnya itu kita upayakan untuk selalu membuat kerjaan kita itu menjadi ringan. Itu bagaimana caranya kita sendiri yang akan menjadi manajernya. Oh iya Pak, saya dengar nih kabarnya Pak Andri ini adalah seorang memprakarsai salah satu inovasi di Puskesmas Ganjar ini. Kalau tidak salah namanya Lancar Berkarisma ya Pak ya? Iya, benar apa enggak? Iya benar. Benar ya. Terus untuk arti Lancar Berkarisma sendiri ini apa Pak? Lancar Berkarisma kepanjangannya adalah lancar bersatu, meningkatkan keluarga sehat, dan menurunkan risiko penyakit tidak menular. Oh gitu nih. Iya, itu kepanjangannya. Itu untuk wilayah Ganjar juga ya Pak? Wilayah Puskesmas Ganjar atau wilayah Kecamatan Ganjar. Oh gitu. Terus kenapa sih kok Pak Andri akhirnya mencetuskan Lancar Berkarisma ini? Iya, Lancar Berkarisma ini berawal dari pandemi COVID-19 kemarin. Dari pandemi itu. Iya. Kan pada saat itu banyak kasus COVID-19 itu penyakit tidak menular itu merupakan komorbid terbesar. Oh gitu. Itu ya salah satunya. Itu di tahun awal 2020. Iya. Terus adanya Germas untuk menggerakkan masyarakat hidup sehat itu rasanya perlu sekali. Iya. Promosi-promosi yang harus kita gunakan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas ya, karena kita sifatnya Puskesmas adalah promotif ya. Makanya saya juga ambil latar belakang itu juga. Germasnya saya ambil yang di bagian aktivitas fisik atau olahraga. Kita ketahui lah, Germas itu tidak hanya aktivitas fisik saja, seperti makan buah sayur, pemeriksaan kesehatan sehat teratur, tidak merokok dan sebagainya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada juga latar belakang Germas ini apa? Capaian fisikal kita. Begitu. Capaian fisikal kita di tahun 2020
itu masih 0,001, sangat kurang sekali, Kurang, ya. sangat tidak sehat sekali. Banyak keluarga yang tidak sehat di wilayah kita. Iya kita ya. Ya, itu terus capaian PTN kita. Oh, Capaian PTN kita itu hanya 8% untuk masyarakat yang berobat atau yang melaksanakan pemeriksaan. iya. Jadi padahal target dari PKP itu 100%. Kurang juga ya. Ya sangat kurang sekali. Terus berlatar belakang juga Denmas di tahun 2017 lalu yang memperkasai dari kecamatan juga, Iya. Pak Nasri Almarhum ya, memperkasai untuk adanya senam Car Free Day Iya. ya kemarin itu menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa saling apa ya istilahnya kita itu bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan ya, meningkatkan derajat kesehatan dengan olahraga, salah satunya senam. Itu saya pengen sendiri. Iya. Awalnya kita senamnya dulu di halaman Puskesmas. Oh iya. Karena pandemi juga, kita vakumnya sampai 3 tahun di tahun 2020, 2021, 2022 awal ya. Iya. Dan pada waktu pandemi akhirnya itu semua terputus. Iya. Padahal saya sudah membuat grup senam yang ada di desa itu sudah mulai Aktif tumbuh semua, ya, ya. sudah mulai ada di desa-desa. Terus di tahun itu setelah pandemi itu vakum semua, Iya. akhirnya itu juga melatar belakangi adanya inovasi ini. Ya. Terus banyak sekali yang para pasien-pasien, terutama penyakit tidak menular, terutama pasien hipertensi itu, Iya. banyak yang juga belum berobat teratur. Iya, jadinya nggak teratur lagi ya Pak Iya, ya. tidak memanfaatkan apa istilahnya pada waktu pandemi itu banyak pos-pos Iya. posyandu dan sebagainya itu kan vakum juga. Iya. Akhirnya jadi takut juga kan ke puskesmas dan sebagainya iya. itu sangat. Dan makanya di tahun 2021 kemarin kita berupaya untuk melaksanakan itu bagaimana cara meningkatkan capaian-capaian itu, maka saya memperkasai ini untuk melakukan ya itu suatu gerakan inovasi yang merangkul semua program, terutama di programnya PISPK, Iya. PTN dan olahraga. Tercakup semua gitu Iya. ya Pak ya. Terus dari sekian itu ya Pak ya, apa target atau tujuan harapan dari kegiatan Lancar Berkarisma itu? Ya target kita jelas ya untuk meningkatkan cakupan ya, Iya. cakupan nilai IKS, cakupan PTN juga, dan menumbuhkan kelompok-kelompok olahraga senam bersama yang ada di desa-desa itu. Pokoknya biar aktif lagi juga ya Pak Iya. ya, setelah vakum juga Iya. kayak gitu ya. Terus tantangan Pak selama pelaksanaan Lancar Berkarisma ini, tantangannya apa aja Pak? Tantangan kita itu menghadapi era bonus demografi, di mana penduduk produktif, usia produktif itu semakin banyak. Iya. Itu merupakan tantangan kita. Bagaimana usia produktif itu bisa mau masuk dalam bertanggung jawab pada kesehatan dirinya. Begitu. Iya. Jadi untuk kesadaran juga ya Pak. Iya, kan kita Puskesmas sudah punya banyak pos ya Iya. di desa-desa, pos pindu kita sudah semuanya. Iya. Itu pemanfaatannya itu masih kita rasa kurang. Begitu. Nah, makanya capaian kita masih rendah. Makanya dengan kegiatan ini saya melakukan sosialisasi tentang hidup sehat, tentang cara berolahraga yang baik, benar, terukur, teratur. Motivasi-motivasi itu akan menumbuhkan rasa masyarakat untuk memiliki, kalau posyandu ada tambahan ilmunya. Nah, terus kalau kita mau kunjungan ke keluarga, intervensi PISPK, ya salah satunya kita masukkan itu juga. Kalau ada pasien hipertensi ya ayo Bu berolahraga, ayo makan yang sehat, ayo hidup yang sehat, pola hidup yang sehat gitu. Kita masukkan di situ. Berarti cakup intervensi KS juga termasuk ya Pak Iya. ya? Begitu.
Terus sampai saat ini juga untuk kedepannya ada pengembangan seperti apa untuk kegiatan Ngancar Berkarisma ini, Pak? Ya, karena kita bertahap dengan capaian program PISPK, itu kan kita masih di tahun 2022 dengan hasil program Ngancar Berkarisma juga, dengan kerjasama tim yang ada di seluruh kita karyawan Puskesmas Ngancar itu masih 0,18. Jadi untuk target capaian di wilayah Kabupaten Kediri kita itu masih di bawah, masih 0,2 yang Kabupaten Kediri. Untuk capaian dari PTM itu masih juga di bawah 50%, kalau nggak salah 36,berapa% itu untuk deteksi dini faktor resiko PTM. Jadi masih kurang sekali. Makanya dilanjutkan dengan program inovasi lanjutan yaitu Keberhasilan. Oh gitu, ada lanjutannya juga. Terus berdasarkan surat undangan ya Pak dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 26 April lalu, Pak Andres terpilih menjadi salah satu dari 7 nominator calon pemenang tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tahun 2023 Provinsi Jatim dalam kategori profesi perawat. Ya, kami ucapkan selamat ya Pak ya, sukses selalu buat Pak Andri untuk capaiannya. Terus dan Pak Andri dalam event ini kalau tidak salah mengusung inovasi Ngancar Berkarisma ini ya Pak ya, betul ya. Bagaimana Pak perasaannya setelah mendapat pengumuman tersebut? Ya ini merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab kita melaksanakan program ya, walaupun ini bisa dinamakan suatu keberuntungan, yang namanya keberuntungan itu siapapun bisa. Sebenarnya semua perawat di seluruh Kabupaten Kediri itu punya potensi. Ya mungkin saya yang beruntung kali ini. Semuanya nanti pasti bisa menjadi nakesda. Dengan adanya ini memotivasi kita, ya kan kita itu di Puskesmas itu sebenarnya itu kerjanya itu nggak sendiri, kita tim. Jadi kemenangan ini merupakan kemenangan kita bersama. Nanti teman-teman semuanya, saya sendiri tidak akan bisa untuk mengerjakan semua kegiatan itu secara sendiri karena kita itu butuh lintas program maupun lintas sektor. Berarti juga yang di wilayah juga ya Pak ya. Terus perjalanan seleksi Bapak ini apakah masih panjang Pak? Untuk ini kita nanti di tanggal 9 Mei ada wawancara sekaligus paparan inovasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nanti saya ada paparan, saya ada wawancara tentang kegiatan inovasi ini. Nanti setelah itu dinilai. Ya ada penilaian lagi. Penilaian nanti mengerucut ke 3 besar. Ya kalau sudah 3 besar nanti tim penilai akan berkunjung ke Puskesmas kita. Oh juga ada penilaiannya juga ya Pak? Ya mungkin kita nanti di 9 Mei, di akhir Mei atau pertengahan Mei ada kunjungan, tapi kalau kita masuk di 3 besar. Oh gitu. Semoga masuk ya Pak ya. Amin. Pak Andres semangat terus berarti ya. Dan mungkin semoga Pak Andres semakin sukses ya. Amin. Dan kegiatan inovasinya bermanfaat untuk masyarakat Ngancar. Atau mungkin dapat meluas bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Amin. Mungkin dari Pak Andri ada 2 patah kata yang ingin disampaikan untuk para generasi muda perawat, juga untuk sobat sehat nih di wilayah Ngancar kita ini. Sobat sehat Ngancar, untuk belajar itu membutuhkan proses. Proses itu tidak bisa instan. Kita itu dalam melaksanakan kegiatan apapun, intinya adalah dasarnya adalah tanggung jawab. Karena kalau kita nggak punya tanggung jawab dalam suatu pekerjaan, apapun akan menjadi hal yang sia-sia saja. Jadi proses belajar terus menerus, dan jangan lupa kita itu sebuah tim. Dalam apapun pelaksanaan kegiatan program di Puskesmas itu kita tidak bisa berjalan sendiri.
Jadi untuk para perawat muda ataupun tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya, jangan patah semangat, karena sebuah program itu pasti ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan itulah seninya kita untuk menghadapi tantangan itu bagaimana. Ya kita harus belajar, karena belajar itu sebuah proses. Dan kalau prosesnya berjalan bagus, kita mungkin sudah, istilahnya ilmu kita sudah semakin tambah dari pengalaman-pengalaman yang ada, insya Allah itu semuanya akan menjadi mudah dengan sendirinya. Iya, dari hal yang berat akan menjadi mudah, berat menjadi ringan. Nah itu. Terima kasih Pak Andri sudah mau gabung bareng kita, sudah hadir dalam podcast HMC Puskesmas Ngancar kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini hari ini tadi bermanfaat bagi sobat sehat dan Puskesmas Ngancar. Menyongsong tema Nakesda tahun 2023, tenaga kesehatan bangga melayani bangsa.